Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 Maret 2022. Tema renungan kita dengan judul Semuanya Dicatat. Semuanya dicatat. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan atau dicatat satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Allah mencatat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan juga mencatat kehidupan kami dari kami terlahir sampai meninggal. Semua catatan-catatan yang Tuhan buat tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang ataupun tidak ditambah-tambahkan. Semuanya secara objektif Tuhan catat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, semuanya dicatat. Yohanes 21 ayat 25 berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Jikalau semuanya itu dituliskan dan dicatat, maka dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ada sebuah lagu mengatakan kalau laut itu adalah tintanya dan setiap pohon itu adalah penanya, tidak bisa mencatat tentang perbuatan Yesus, kasih Yesus, dan apapun yang terbaik yang Yesus lakukan untuk kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semuanya dicatat. Lalu apa mengait dengan kita? Setiap orang itu semuanya dicatat, pikirannya dicatat, hatinya dicatat, ucapannya dicatat, tingkah lakunya dicatat, perbuatannya dicatat, motivasi yang tidak nampak pun dicatat. Kalau kita tahu dengan jelas semua Tuhan mencatat apa yang terjadi dalam hidup kita, lalu apa manfaat dan faedahnya dicatat? Kalau kita berbicara tentang berkat ataupun penghukuman, pengadilan di masa mendatang dalam kitab Pengkhotbah, satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan pengadilan Tuhan, maka catatan-catatan itulah yang akan dibuka. Kalau kita berbuat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, waktu engkau di dalam dunia orang tidak peduli, orang tidak menghargai kebaikanmu. Ingat baik-baik. Perbuatan kecil sekecil apapun dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata upahmu besar di surga. Memang perbuatan baik kita bukan untuk menjadi sebuah dasar masuk surga. Kita masuk surga adalah anugerah kebaikan Tuhan. Tapi semua dicatat sehingga sewaktu engkau berbuat baik, lalu orang meresponnya dengan cara salah, orang tidak menghargaimu, bahkan orang mengkhianatimu, tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati, tidak perlu kepahitan, karena semuanya dicatat. Tidak ada perbuatan yang sia-sia untuk apapun yang baik yang kita kerjakan, untuk siapapun juga. Demikian juga kalau perbuatan buruk, mungkin orang tidak tahu, kita bisa menghindar berbuat jahat. Siapa yang bisa menghakimi pikiran? Siapa yang bisa menghakimi hati? Tidak ada. Namun Tuhan melihat sampai kedalaman pikiran kita, kedalaman hati kita. Sehingga bagi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat buruk, apa yang paling dalam dicatat oleh Tuhan. Baru terpikir saja dicatat oleh Tuhan. Baru merasa saja dicatat oleh Tuhan. Sehingga semua perasaan-perasaan buruk, pikiran-pikiran buruk, motivasi-motivasi buruk, apalagi itu sudah diungkapkan dalam perbuatan yang buruk, lewat mulut kita yang menyakiti orang lain, lewat mata kita karena nafsu, melihat harta, melihat tahta, melihat wanita, maka dicatat Tuhan. Lewat perbuatan kita, maka dicatat Tuhan. Maka sewaktu dikatakan sebuah tema kita adalah semuanya dicatat, maka akan ada keadilan Tuhan. Kenapa di dalam dunia ini keadilan bisa diperjualbelikan? Karena manusia tidak bisa menilai hati. Manusia tidak bisa menilai perbuatan. Dan sewaktu para penegak hukum itu yang harusnya menegakkan hukum, ternyata pun bisa dibeli oleh uang. Makanya ada disebut dengan KUHP, kasih uang habis perkara. Itu adalah pelesetan, singkatan. Padahal apa itu KUHP? Kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Itulah manusia. Orang yang seharusnya menegakkan keadilan bisa disuap. Seseorang yang harusnya mengajarkan pendidikan, namun kehidupan pribadinya tidak terdidik.
Seseorang yang seharusnya hidup bagaimana di dalam kekudusan, dalam dunia rohani, dalam gereja, ternyata banyak trik-trik yang kotor di gereja juga. Banyak manusia-manusia lama yang masih melekat kepada pejabat-pejabat gerejawi. Apakah semua orang bisa menghindar? Tidak ada yang bisa menghindar. Semuanya dicatat oleh Tuhan secara sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Dari apa? Dari catatan Tuhan. Semuanya diingat oleh Allah, tidak terkecuali berapapun besarnya jumlah manusia. Saat ini mungkin 7 miliar penduduk di bumi. Tapi kalau dihitung dari manusia pertama sampai nanti akhir zaman, berapa banyak? Apakah Tuhan tidak kerepotan mencatat semuanya? Apakah Tuhan itu bisa lupa? Memorinya kemudian penuh seperti handphone kita, kemudian menjadi error handphone kita, akhirnya rusak, lalu ganti kembali handphone baru. Tuhan tidak demikian. Seberapa banyak apapun peristiwa di dalam dunia ini, memori Tuhan selalu tidak pernah berkurang. Karena Dia adalah Allah. Tuhan itu memahami, mengetahui. Bahkan hembusan nafas kita dari terlahir sampai kita mati, berapa jumlah dan berapa kali Tuhan tahu. Berapa tensi darahmu Tuhan tahu. Berapa jumlah helai rambutmu Tuhan tahu. Berapa kali engkau berbohong dalam hidupmu, Tuhan tahu. Berapa kali engkau berbuat baik kepada orang lain, Tuhan tahu. Apa yang tidak Tuhan tahu? Semuanya Tuhan catat. Dengan memahami semuanya Tuhan catat. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, lalu tidak mendapatkan respon yang semestinya, tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati, tidak perlu kepahitan. Biarkanlah itu urusan mereka, tapi Tuhan mencatat perbuatan kasih-Mu. Tuhan mencatat hati baik-Mu. Tuhan mencatat pengorbananmu yang berdarah-darah. Demikian juga dengan perbuatan dosa. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya dicatat. Baru berniat saja belum berbuat, Tuhan catat. Apalagi sudah dalam bentuk perbuatan. Sehingga kalau kita ada perbuatan yang mungkin belum mendapatkan hukuman dalam dunia ini, karena dunia tidak bisa menangkap kita, tidak ada bukti. Tapi itu akan dibuktikan di hadapan Tuhan. Dengan demikian sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dalam Yohanes 21 ayat ke-25? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Catatan Alkitab tidak bisa memuat kebaikan-kebaikan Yesus, kasih Yesus. Hati dan pikiran Yesus yang mencintai, yang berkorban, yang memberikan semua yang terbaik kepada kita. Itu catatan hidup daripada pribadi Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Bagaimana dengan kita? Biarlah kita punya catatan-catatan hidup yang indah, yang satu hari kelak nanti waktu dibukakan kitab kehidupan yang kita bawa kepada Tuhan, kita boleh dengan sukacita bergembira, engkau boleh berkata kepada Tuhan, ya Bapa, aku sudah mengakhiri pertandinganku dengan baik, dan bagiku tersedia mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang maha tahu, Allah yang mencatat seluruh peristiwa kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu mencari keadilan di dalam dunia. Perbuatan-perbuatan baik kami itu dicatat Tuhan, perbuatan-perbuatan buruk kami pun dicatat Tuhan. Biarlah kami tidak hidup di dalam dosa, namun hidup penuh dengan keindahan, dengan melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami, karena semuanya dicatat. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jawab sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan menjawab dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin.